Ya Mbak, kita sudah sampai nih Mbak di gudang Rice to Rice untuk produk-produk kami yang tadi saya ceritakan. Kalau Bulog itu juga memproduksi beras premium Mbak, ini Mbak. Ya. Ini tadi Bapak bilang Punokawan, ada Setra Ramos ini ya Pak betul, ya. Mbak. Nah, kayaknya kita harus pakai helm dah. Oh oke. SOP-nya terima kasih di Bulog, Bapak. kalau SOP. masuk gudang Rice to Rice Sesuai harus SOP. pakai helm Mbak. Oke Pak. Biar kita bisa lihat-lihatnya lebih bebas ya Pak ya. Baik. Kalau ini beras Fortifit yang tadi Bapak sampaikan Jadi ya. Bulog ini produknya yang pertama yang premium adalah Setra Ramos ini Mbak. Oke. Ini Bifood, kemudian yang kedua Punokawan ini. Ini harganya sama juga, Slip Super juga sama. Ini harganya sama, 14.900 per kilo, 14.900. Nah, khusus ini ada namanya beras Fortifit, Mbak. Mungkin kalau ini beras cocoknya untuk yang masyarakat kena stunting. Yang ada anak kena Berarti stunting. ada additional vitaminnya dan Karena lain-lain di ya sini Pak ada ya? lengkap nih Pak vitaminnya. Ada vitamin B1, B12, vitamin C, bahkan sampai zincnya ada. Nah, cocok juga untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil. Jadi harapannya dengan makan beras ini cukup, tidak perlu beli vitamin-vitamin lagi. Nah, ini bagus sekali untuk yang kena stunting. Ini berarti ini beras komersial ya Pak ya? Betul Mbak, ini komersial. Oke. Nah, memang harganya lebih mahal. Siap Pak. Siap. Saya ingin tanyakan kepada Anda tadi, Bapak sudah berbicara di segmen sebelumnya mengenai distribusi atau jalur distribusinya untuk beras SPHP dan BP. Betul, Mbak. Kalau untuk distribusi beras premium dari Bulog seperti apa dan bagaimana strategi dari beras premium Bulog ini bisa bersaing Pak dengan beras-beras lain di sekali, pasaran? Mbak. Apalagi zaman sekarang tuh masyarakat lebih mengutamakan taste sih Mbak ya, mengutamakan rasa. Ya, Jadi ya. Tidak kayak dulu, yang penting banyak, makan banyak gitu. Kuantitas saja gitu ya. Ya. Tapi sekarang masyarakat, apalagi yang di kota-kota besar, pasti pengen merasakan beras-beras yang lebih pulen, lebih rasanya lebih enak. Nah ini ya produk-produk kami. Ya. Dan itu yang di belakang juga ada Mbak tuh, SPHP maupun bantuan pangan. Oh ini juga tadi ada. Bapak sebutin ya, SPHP. Itu, siap. Oke, Ada juga minyak goreng juga ada. Dan intinya untuk kita beras premium ini juga kita salurkan di retail-retail modern Mbak. Di retail-retail modern, termasuk juga di supermarket-supermarket besar. Dan sebagian juga kita jual di pasar-pasar tradisional. Ya, supaya apa? Semua pangsa pasar yang dari rendah sampai tinggi juga ngerasakan. Baik Mbak, kita lihat ini ada beras SPHP Mbak. Beras SPHP yang selama ini kita salurkan ke seluruh Indonesia. Ini SPHP kayak gitu ya, dan bentuknya. Packaging ini seperti yang pernah saya praktekkan nih Mbak. Iya. Ini cukup kuat nih Mbak, dia. Nggak pecah Mbak. Ya. Langsung didemoin ya Pak ya? Pecah, Mbak. Langsung dilihatin langsung. Tujuannya apa? Supaya kalau dibawa sampai jauh-jauh naik turun by kapal, logistics aman intinya aman, Mbak. Pak. Gitu. Ya. Kemudian ini Mbak ada namanya beras bantuan pangan yang periode Oktober-November. BP nih ya Pak ya? Ya, bantuan pangan ini sesuai dengan Inpres bantuan pangan, yaitu satu karungnya 10 kilo Mbak. Beda dengan yang SPHP maupun beras premium. Nah, para penerima bantuan pangan, 1 bulannya itu sekarang untuk bulan Oktober November agak spesial. Selain dapat beras, dapat minyak juga 2 liter minyak kita. 2 liter dia 2 gini Mbak dapatnya. Ini untuk 1 bulan. Ya, jadi ini gratis Mbak yang gratis. Jadi ini bantuan pangan ini gratis. Ini datanya ya, dari Pak, ya? Kementerian Sosial. Jadi yang terdata di Kementerian Sosial itu nanti dapat bantuan pangan ini. Nah ini by name, by address, mereka sudah ada. Dan mereka dapat undangan untuk menerima ini ada dalam bentuk barcode Mbak. Dan channel distribusinya untuk mengambil BP ini di mana? Mengambilnya nanti di masing-masing desa. Oh iya. Nanti dikumpulkan di kantor kepala desa atau di lapangan desa yang ditunjuk. Nah nanti panitianya akan datang tuh teman-teman dari Bulog
teman-teman dari Kemensos, termasuk juga teman-teman Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk bantuin. Makanya tadi Bapak bilang ada aplikasi Banpang, ini untuk ini ya Ini, Pak Mbak. ya? Jadi nanti kalau tak begitu. dapat ini Mbak, nanti dia difoto begini Mbak. Difoto sambil pegang minyaknya gitu difoto. Oh iya. Jadi untuk transparansi dan akuntabilitasnya ya Pak supaya ya? ada bukti otentiknya. Iya. Dan Menarik, itu menarik. langsung online, begitu difoto, klik, enter langsung terkirim. Langsung terkirim. Nasional. Baik terdata di kami sendiri, di Bulog, terdata juga di Kemensos, sampai di Bappenas. Oke. Jadi datanya tersebar ke tiga Langsung ya, data centernya langsung sudah one data lah, one data satu data. policy. Baik. Sehingga tidak manual lagi kayak dulu catat. Berbeda-beda. Baik, Pak, yang kita ketahui juga kan Pak Rizal, Bulog itu memiliki sentra penggilingan padi dan juga sentra pengolahan beras yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Itu Bapak juga sempat sampaikan ya di kami di studio CNBC Indonesia. Nah, bagaimana Bulog mengoptimalkan sistem distribusi dan pergudangan yang ada dari petani ke gudang Bulog agar ya tidak terjadi hal-hal yang dihindari ya, contohnya kerugian, kehilangan mutu, lalu juga biaya ekstra yang ujung-ujungnya jadi membebani petani. Begitu. Baik Mbak, terima kasih. Ini seperti yang kami jelaskan di awal, mulai dari proses penyerapan gabah di lapangan itu, kita mempermudah kepada para petani. Jadi petani itu nanti kan sudah dikoordinir oleh masing-masing poktan. Iya. Nah, poktan itu nanti lapor ke PPL. Nah, kita sudah punya grup WA gitu Mbak biasanya. Petani itu biasanya punya grup WA-nya dengan PPL, para Babinsa, termasuk dengan teman-teman Bulog yang ada di lapangan. Nanti laporan tuh di grup WA itu, Pak, kami desa ini panen hari ini sekian. Nah, dengan itu langsung teman-teman Bulog turun ke lapangan. Dan masuk juga di aplikasi itu juga ya Pak ya? Ya, ada di aplikasi itu. Nanti turun di lapangan, langsung melihat kondisi di lapangan. Nah, dicek apakah padi itu betul-betul siap panen atau tidak. Nah, nanti dicek udah oke, siap panen, dipanen. Panen, dimasukkan karung, kan sekarang panen udah nggak manual lagi pakai arit gitu Mbak, tapi sudah pakai combine harvester. Nanti langsung masuk karung, langsung timbang. Timbang, naik kendaraan, langsung cash and carry di situ Mbak, di tempat. Jadi dengan harga tadi 6.500 itu tadi ya Pak ya? Yang sifatnya ijon dan lain sebagainya tidak ada Pak, langsung cash and carry. Jadi benar-benar memotong middleman. Betul Mbak, siap. Supaya masyarakat, para petani itu menikmati harga yang 6.500 itu minimalnya. Baik. Itu yang khusus penyerapan ya? Mbak. Iya. Nah, dalam proses pengangkutan, ini ada dua. Satu bisa diangkut sendiri oleh teman-teman petani, nanti kita bayar kos pemberangkatannya, biayanya itu. Atau yang kedua, kami sendiri yang menyiapkan armadanya. Jemput bisa sendiri. gitu ya, bisa, Pak, ya? Ada dua opsinya. Nah, itu dua opsinya. Nanti sampai di gudang, langsung masuk ke dryer. Masuk di dryer, dikeringkan, atau masuk ke silo dulu sebelum ke dryer. Kalau ada silonya, kalau nggak ada silonya langsung ke dryer. Dari dryer langsung ke RMU, rice milling unit. Setelah rice milling unit baru diolah, jadilah beras seperti ini. Saya juga ingin tanyakan Pak, mungkin kepada Bapak dulu sempat bilang ke kami, ke CNBC, bahwa komplek pergudangan seperti ini ada 500 unit di seluruh Indonesia ya Pak ya. Dan ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah lagi sekitar 100 titik ya Pak ya. Sekali, seperti apa dukungan pemerintah sejauh ini Pak? Jadi Bulog kemarin kira-kira lebih kurang 3 minggu yang lalu mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk segera menyiapkan 100 gudang tambahan. Karena sekarang serapan Bulog semakin hari semakin besar. Untuk mengantisipasi jumlah penduduk Indonesia ini kan juga makin besar Mbak. Yang dulu mungkin 200 juta, sekarang lebih 270 pun sudah lebih sekarang. Maka untuk itu kita harus menyiapkan cadangan beras yang juga besar. Sehingga kita antisipasi jangan sampai ada kelangkaan beras supaya tidak ada gejolak dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi itu
kami diperintahkan membangun 100 gudang tersebut. Nah, 100 gudang itu diprioritaskan untuk di kabupaten yang belum pernah ada gudang Bulog. Jadi kalau yang sudah ada, mungkin sementara belum dikasih dulu, tapi yang belum ada kita bangunkan. Namun yang diprioritaskan adalah daerah-daerah yang kabupaten kota yang punya sentra-sentra produksi pangan. 100 ya Pak? 100. Nah, ini kemarin kami sudah komunikasikan dengan beberapa kepala daerah, dan kepala daerah merespon dengan baik, menerima dengan baik. Beliau-beliau bahkan ada yang berkenan untuk menghibahkan lahannya. Nah, menghibahkan lahannya untuk dibangunkan gudang Bulog. Karena mereka merasa penting sekali, karena wilayahnya butuh gudang tersebut. Gitu, Mbak. Ya, jadi semakin niscaya lah ya Pak ya, swasembada pangan ya Pak, dengan tersebarnya gudang. Dengan otomatis makin adanya semakin dibeli dengan baik, bantuan harganya. Bapak ini luar biasa, Mbak. Responnya para kepala daerah, wah kami terkaget-kaget, banyak yang mendukung program ini dan sangat positif ya Pak. Sangat positif. Istilahnya simbiosis mutualisme, Mbak. Pemerintah pusat bantu penganggaran bikin gudangnya, pemerintah daerah menyiapkan lahannya gitu loh, Mbak. Nah, ini jadi sama-sama membangun lah untuk masyarakat. Dan memajukan ekonomi lokal pula. Betul, ya Pak. Mbak. Ya. Baik. Dan pertanyaan terakhir Pak, tentunya sebagai penutup di rangkaian diskusi kita di CNBC Indonesia, saya ingin tanyakan kepada Pak Rizal, berarti target ke depannya apa nih Pak? Mungkin untuk tahun depan, tahun berikutnya dalam target serapan seperti apa? Apakah targetnya akan dinaikkan? Dan mungkin ada challenge ke depannya, kira-kira bagaimana mitigasi? Terima kasih Mbak. Untuk target ke depan, kami sesuai dengan SOP, Bulog itu adalah operator. Jadi regulatornya adalah Bappenas dengan hasil rakortas. Oke. Nah, biasanya dari hasil rakortas nanti ada ratas dengan Bapak Presiden. Nah, nanti dari ratas itu biasanya ada keluar impres. Dalam impres itu ditentukan dalam setahun harus menyerap berapa. Kalau tahun lalu kami 3 juta, nah, tahun depan kita belum tahu. Nanti kebijakan dari Bapak Presiden, mungkin dengan Pak Menteri Pertanian dan menteri-menteri yang lain juga mengingat perkembangan situasi cuaca, Mbak. Jadi juga tidak langsung menentukan berapa yang harus diserap, tapi juga memprediksikan Kapan hasil. itu Pak mulai ada hasil dari rakortas? Akhir tahun biasanya ya Pak? Biasanya menjelang masuk di bulan Januari nanti. Siap. Nanti keluar impresnya, baru nanti kita melakukan penyerapan. Nah, itu dengan menimbang perkembangan situasi geopolitik, iklim juga ya Pak ya. Seperti apa, kalau ada El Nino seperti apa, ini juga dipertimbangkan supaya penyerapannya itu juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sesuai dengan cakupannya seperti itu hasil panennya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tadi Mbak tanyakan seberapa jumlahnya. Kalau kami mengantisipasi ya tidak lebih dan tidak kurang dari yang kemarin. Nah, kami antisipasi seperti itu saja. Kami sudah prepare kepada seluruh gudang-gudang, juga yang sekarang juga sedang kami rapi-rapikan, kami perbaiki yang rusak-rusak ringan, sehingga nanti pada saat tahun depan harus menyerap banyak pun gudang sudah siap. Begitu, Pak. Bapak Rizal, terima kasih banyak atas undangannya untuk hadir ke Komplek Pergudangan Bulog. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, Mohon maaf nih. Tapi kita begitu optimis, Pak, dengan sistem storage yang luar biasa baik, luar biasa rapi, sistem distribusi yang luar biasa sudah tertata dengan baik, dan juga keberpihakan seluruh stakeholder. Betul, siap. Seperti yang disampaikan Kementerian dan lembaga untuk mendukung distribusi dan Pak. cadangan beras. Kami optimistis sangat, Pak, dengan target-target. Kami juga mengucapkan terima kasih, Mbak, kepada Bapak Presiden khususnya, dan kami mengucapkan selamat ulang tahun pada hari ini juga Bapak Presiden ulang tahun yang ke-74. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Menko, Pak Menteri, semuanya mendukung kami semaksimal mungkin, dan seluruh stakeholder termasuk para petani yang mengucapkan banyak terima kasih sehingga Bulog terus dapat melanjutkan tugasnya selaku pengendali pangan, selaku penjaga ketersediaan pangan, dan menjaga stabilitas harga pangan.
mengantarkan kebaikan. Serta mengantarkan kebaikan, Mbak. Pak Rizal, terima kasih Iya, Mbak. banyak. Makasih, Mbak. Sukses selalu untuk Bulog dan sehat selalu untuk Iya, Pak matur Rizal. nuwun, Mbak. Terima kasih Iya, matur banyak nuwun telah sekali lagi. diajak ke sini. Terima kasih. Iya. Dan demikian dialog eksklusif kita bersama dengan Direktur Utama Peru Bulog, Ahmad Reza Ramdhani, di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia Beyond Business. Mari Pak.